Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Saya doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, saat ini kita sedang memasuki episode kelima dari program kajian seram seputar ruqyah dan Islam. Kita sedang tunggu ya, sedang tunggu host kita dan juga bintang tamu kita. Kita tunggu Bang Nahan dan juga Bu Wiwi. Baik, kawan-kawan sekalian, sobat-sobatku, bapak ibu, saudara-saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada yang menyimak acara ini. Nah, maka silakan Mas ajukan pertanyaan Anda ya, baik melalui komentar ataupun mau langsung join ya, live bareng juga dipersilakan. Tapi setelah itu silakan mohon maaf untuk live sendirian. Baik, Bu Uwi sudah masuk, alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Jelas dengar suara saya Bu Wiwi? Jelas Pak, suara saya gimana Pak? Oh, sangat jelas sekali. Oke. Kita sedang tunggu host kece kita, Bang Nahan. Selamat bergabung saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di program seram di episode kelima kali ini kita akan membahas terkait tentang kok belum punya keturunan. Nah, nanti Bang Nahan akan bimbing kita dengan ciri khas gayanya yang luar biasa itu. Oh, lagi ada problem Bu Wiwi. Oke, alhamdulillah udah bergabung kembali. Insya Allah. Ada problem Bu Wiwi? Nggak ada Pak, nggak ada. Bunyi alarm tadi Pak, makanya terputus. Bunyi alarm kajiannya. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah diatur sedemikian rupa ya untuk pertemuan di Ba'da Maghrib ini. Iya Udah Pak. masuk nih 18.30, alhamdulillah. Udah ada yang join dengan kita 5 orang. Selamat bergabung saudara-saudariku dan juga Bapak Ibu dan saudaraku Seman dan Seakidah dalam program seram kita di episode kelima ini bersama Bu Wiwi. Ya, sekalian saya kenalkan ya, Bu Wiwi ini adalah seorang dosen di salah satu kampus ya, kampus Universitas Abu Dhabi, Jalan Riau, sebagai dosen ya, dosen kebidanan Bu Wiwi ya. Iya Pak. Ya, Salam dosen kebidanan. kenal semua yang sudah join. Ya. Mahasiswa saya Boleh. udah join nih Pak. Oh, udah banyak yang join. Iya Pak. Ya. Oh, Banan udah join nih. Ada. Oh, enggak. Belum bukan Banan. Ya, Bu Wiwi, Bukan selain ya? jadi Iya dosen, Pak. pernah pengalaman di rumah sakit atau klinik Bu Wiwi? Iya. Dulu waktu zaman D3 ya Pak, tamat D3 pernah kerja di klinik bidan, ada beberapa klinik bidan. Kemudian setelah itu saya kerja di salah satu rumah sakit swasta di Pekanbaru. Cukup lama ya Pak, 2 tahun. Setelah itu baru lanjut kuliah. Nah, berarti sudah banyaklah ketemu dengan kasus-kasus proses lahiran yang selamat, alhamdulillah, yang belum Allah beri rezeki ya. Semoga seluruh ibu-ibu dan keluarga muslim-muslimah semua yang belum diberikan keturunan, semoga dengan menyimak program ini sedikit banyaknya memberikan solusi atau memberikan saran-saran Insya Allah memberikan untuk solusi. sebagai rekomendasi langkah apa yang akan dilakukan untuk agar kita segera diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Banan udah join insyaallah. Sedang di perjalanan nih. Oh iya Pak. Oke. Oh, malu-malu dia. Masya Allah.
Assalamualaikum Mbak Ya Nahan. Allah, ini baru sinyal nih Pak, baru bergabung. Iya, kalau secara teknisnya sinyal, tapi kalau secara agendanya mudah-mudahan bukan karena gangguan Iya, sinyal. iya betul. Banyak ya Pak ya, memang luar Iya. biasa. Mbak Nahan, dipersilakan. Oh, Masih muter-muter nih Pak. ya karena kalau malam ini artinya seram ini kita bahas berarti kita sedang bahas bagaimana seluruh strategi-strategi setan itu supaya mentah ya atau mental gitu tidak terjadi pada diri kita dengan adanya program seram ini akan memberikan jawaban terhadap kita. Oh ternyata selama ini yang saya alami ternyata bukan murni ya, bukan murni dari gangguan yang uh, selain yang goib-goib gitu. Ternyata masalahnya adalah goib seperti itu. Tanpa kita sadari padahal ya Pak ya. Iya Bu. Nanti saya akan cerita banyak terkait tentang pasien seperti itu. Mbak Nahan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Kotri, Bu Wiwi. Assalamualaikum. Iya, Apa kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa kesempatan ini bisa bertemu lagi dengan Ustaz Kotri acara seram sama bintang tamu yang luar biasa Bu Wiwi ya. Dari Iya, apa ya, sama. praktisi sama akademisi ini sebenarnya dari kebidanan luar biasa alhamdulillah. Karena memang mengenai ini ya. Ustaz Kotri sama Bu Wiwi selain ini, selain apa namanya, selain jin ataupun dari medis, kalau lagi hangat juga nih sebenarnya di kalangan teman-teman konspirasi teorinya ya. Jadi semenjak masa pandemi ini atau semenjak vaksin ada yang bilang, jadi mereka nih yang udah nikah tapi setelah vaksin kemudian mereka tuh belum dapat keturunan salah satunya. Jadi memang sangat hangat sebenarnya pembicaraan ataupun pembahasan tentang ini, tentang apa namanya ya, tentang keturunan seperti itu. Ya karena banyak mentok juga kan Mbak Nahan ya, udah ke medis ternyata normal gitu kan, bahkan sudah dirukyah aman dan sebagainya. Ini kita mau kita kupas ya setajam silet. Woi, dahsyat. Mantap nih. Keterbatasan waktu. Kece badai nih. Iya, kita gas saja, Tuan. Siap, Ustaz Kotri. Mungkin udah dimulai tadi, udah dibuka. Mungkin belum. Kita buka dulu untuk sama-sama mendapatkan keberkahan dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, live Instagram seram seputar ruqyah dan Islam. Bertemu lagi dengan kita di acara ini di malam hari ini bersama saya Manahan Nasution, bersama Ustadz Kotri, praktisi ruqyah syariah, sama Bu Wiwi. Bu Wiwi ini adalah praktisi dan akademisi dari kebidanan. Ya teman-teman, jadi memang sudah banyak pertanyaan sebelum acara kita mulai. Mungkin kalau kita langsung ke pertanyaan, boleh kali Ustadz ya? Atau mau dikasih pandangan umum dulu? Kita kasih pandangan umum dulu. Boleh. Ya. Kalau seperti itu mungkin bolehlah pandangan umum dulu dari Ustadz Kotri, kemudian setelah itu nanti dari Bu Wiwi. Silahkan Ustadz Kotri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kehidupan kita itu ya penyakit itu ada 3 ya. Pertama sakit medis, kemudian sakit psikologis, satu lagi sakit mistis. Nah, sakit medis itu sakit murni fisiknya secara manusiawi, kemudian psikologis juga secara karakter jiwa dan murni manusiawi. Tapi ada yang satu lagi sakitnya namanya sakit mistis, sakit yang tidak bisa ataupun bukan tidak bisa, tapi bingung medis dan psikologis dalam mendiagnosisnya. Artinya gini, itu disebabkan karena ada jin yang masuk ke dalam tubuh manusia. Apakah masuknya karena keinginan dia sendiri atau keinginan jin itu sendiri, atau ada keinginan orang lain yang masuk ke dalam tubuhnya, dimasukkan seperti itu. Nah, kemudian kalau jin sudah masuk ke dalam tubuh manusia, maka dia akan mempengaruhi medis dan psikologis kita. Makanya ketika kita sakit medis, terus cek ke dokter, dokter bingung, padahal semuanya normal, aman, tidak ada kendala gitu kan. Nah, maka dimungkinkan itu adalah gangguan jin. Atau sakitnya sudah terdiagnosis oleh medis, tapi kemudian dikasih obat sepaten-patennya pun itu nggak
sembuh-sembuh ya dimungkinkan gangguan jin. Selain itu memang qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala, artinya kita harus berusaha untuk mencari jalan keluar atas sakit atau keluhan kita. Nah, tapi jalan keluar tidak hanya baik ya maksudnya, niatnya, tapi juga benar caranya. Nah, benar secara akidah, tentunya secara Islam, seperti itu. Maka kalau jin sudah masuk, maka dia akan pengaruhi medis kita, atau pengaruhi psikologis kita, termasuk akan pengaruhi agamis kita, agama kita. Jadi, kalau masuk itu jin buta, atau jin stroke, atau jin memang, maaf ya, jin yang tidak bisa punya keturunan, sehingga kita akan seperti itu, gitu, secara fisik gitu. Maka ada orang, pasien saya itu stroke, kemudian dia bawa ke dokter, aman semuanya, cek darah, pokoknya prosedur medis sudah dilakukan, aman, normal. Ternyata setelah diruqyah, malah ya masuk itu jin stroke. Artinya aneh gejala-gejalanya. Artinya ketika sakit itu adalah sakit medis, kemudian ternyata ada gejala ikutan yang secara medis nggak mungkin kalau sakitnya ini kok berdampak kepada sakit yang ini, seperti itu. Itu medis yang paham. Setelah diruqyah ternyata itu murni gangguan jin. Nah, termasuk karakter, kalau jin masuk dalam tubuh kita seorang penyabar, yang masuk jin pemarah, marah kita. Kita orangnya periang, yang masuk jin pendiam, pendiam kita. Nah, kalau kita orangnya taat beragama, yang masuk jin ateis, kita agak sulit beribadah. Apalagi kalau yang masuk itu jin yang punya agama tertentu, yang dia taat dengan agamanya itu, kita akan terasa yakin dengan agama yang diikutinya, seperti itu. Nah, itu secara umum pandangannya. Nah, gitu mana? Wallahu a'lam. Ya, Ustadz Kotri, luar biasa tadi. Memang artinya sebenarnya jin ini bisa mempengaruhi ke medis juga ya, seperti itu. Bisa berpengaruh dan bisa juga tidak. Artinya jin ini bisa memberikan penyakit medis juga, begitu kan Ustadz Kotri? Dan bisa juga pasti, karena dia masuk ke dalam tubuh kita, maka pasti medis efeknya. Oh gitu ya. Karena masuk dalam tubuh kita, pasti medis. Kan kita ini dua aja, ya. Medis secara physically dan psikologis secara sikap, karakter, tingkah laku, perbuatan itu. Siap, Ustadz Kotri. Saya ke Bu. Kan berpengaruh. Ini anak muda yang masuk jin tua, kita seperti orang tua. Nah, gitu mana? Kita laki-laki yang masuk jin perempuan, kita bisa jadi suka sama laki-laki, seperti itu. Kalau sampai saya waktu itu di pondok ada punya adik kelas, dia kesurupan jin perempuan. Jadi ketika diruqyah itu memang suaranya berubah jadi perempuan. Dan saya ingat namanya Fatimah, tapi astagfirullah. Tapi gini Banan, kalau dia kesurupan itu udah jelas dia gangguan jinnya. Masalah sekarang dia kesurupan seperti yang kita bahas sebelum di episode 1 itu, kesurupan itu ada dua, sektoral sama total. Nah, kalau itu kan total nggak langsung ngamuk, langsung kesurupan. Yang suaranya tidak disadari ini sektor. Yang disadari itu nggak sektoral, kita seperti kita tapi bukan kita gitu. Itu aja deh. Oh gitu. Siap Sekretari. Pokoknya mungkin saya ke Bu Wiwi dulu nih. Jadi memang karena kalau milenial ini kan banyak bertanya nih, sebenarnya kalau secara medis seperti apa? Apakah memang gini, Bu Wiwi? Karena memang misalnya saya sendiri ya, Pak. Kakak saya tuh punya anak satu. Jadi mereka tuh baru menikah dalam 1 tahun. Ya, alhamdulillah kakak punya anak satu. Cuman setelah itu kemudian belum ada lagi seperti itu. Atau mungkin ada teman-teman yang udah nikah bertahun-tahun belum kebagian. Itu secara medis bagaimana seperti itu? Ya, kalau secara medis Pak, kalau dari pertama dia menikah sampai 1 tahun menikah, itu dia jika pasangan itu belum pernah hamil, itu dia dikategorikan infertilitas primer. Nah, kalau misalnya seperti kasus saudara Bapak tadi kan sudah menikah dan punya anak, tapi sampai sekarang belum dikaruniai lagi keturunan, itu termasuk ke dalam infertilitas sekunder. Nah, kalau dari segi medis itu penyebabnya banyak ya Pak ya. Berkaitan juga mungkin sama yang disampaikan Pak Kodri. Kalau dari kesehatan itu biasanya teknisnya mungkin pada saat berhubungan atau anatomi dari organ reproduksi pada perempuan dan laki-laki itu yang mungkin tidak dalam bentuk yang normal, atau ada penyakit-penyakit bawaan yang disertai dari yang pria ataupun yang wanita, atau dari keturunannya, seperti itu Pak. Jadi banyak penyebabnya, atau infeksi, atau kayak seperti perempuan itu kan sel telur Pak, mungkin ada yang sel telurnya terlalu kecil atau terlalu besar, sama seperti laki-laki juga seperti itu Pak, atau ada penyumbatan pada daerah organ reproduksi. Oh begitu.
banyak ya sebenarnya. Banyak sebenarnya, Banyak Pak. sebenarnya. Mm-mm. Ya, kalau misalnya yang kebanyakan, Bu, biasanya kan kalau dokter tuh tahu dia tuh orang tuh kebanyakannya sakitnya apa atau masalahnya di mana. Biasanya gitu ataupun nggak dokter lah, medis lah biasanya. Umumnya orang tuh masalahnya di sini seperti itu. Kalau dari pengalaman ataupun dari Oh, keseharian gimana, Bu? pengalaman ya, Pak ya. Hmm. Beda-beda sih, Pak. Kadang Hmm. ada rasa ketakutan tersendiri seseorang tuh takut nggak hamil, takut nggak hamil, malah jadi kejadian ya Pak Kodri. Oh, Gitu malah jadi mengikuti psikologisnya gitu kan Pak. iya betul. Jadi, Terus kalau kebanyakan itu ya bermasalah. Kalau yang sampai diperiksa dengan menggunakan tes di laboratorium itu bermasalahnya biasanya berkaitan sama eh, organ reproduksi, Pak. hmm, iya, Tapi ada juga kasus yang organ reproduksi dan seluruhnya itu dicek baik-baik saja, Pak. Nggak ada masalah. Dan mungkin belum terjawab juga sama dokter, tapi tetap mungkin diberikan terapi. mm, siap. Menarik sebenarnya. Jadi kajiannya luas ya, Ustaz Kote. Sangat ini sebenarnya Ya. sangat Luas. luas sekali. Ini juga kalau saya pribadi pengalaman, saya menikah di bulan Januari, Bu Wiwi Sekotri. Alhamdulillah. Iya. Sekarang itu tuh istri alhamdulillah sudah hamil, masuk 7 bulan lah, 7 bulan artinya itu 3 bulan itu kan kosong. Itu saya pribadi itu dalam hati gimana sih? Sebenarnya, Psikologis ya, Pak? ya gimana ya? Sebenarnya campur aduk sih sebenarnya, merasa khawatir, nggak begitu khawatir sebenarnya, cuman gimana gitu. Sebenarnya Ada kecemasan tersendiri kan, Pak ya ya? seperti itu, Bu. Sebenarnya kita tidak ini ya, tidak kemudian merasa apapun sebenarnya yang akan terjadi nggak ada masalah sebenarnya, hanya saja betul, Bu, ada kecemasan tersendiri seperti itu. Ini mungkin mengontrol itu, mengelola itu, apakah bagaimana mungkin pandangan dari Ustadz Kodri dulu lah, dari Ustadz Kodri dulu. Karena itu Oh termasuk iya. ke psikologis, termasuk ke hati, mungkin termasuk ke keimanan, atau gimana? Silakan, Ya. Ustaz. Jazakallah khair. Jadi gini, semuanya tetap berefek kepada qadarullah ya, takdir Allah. Kemudian dari kasus-kasus yang saya temui itu memang yang disampaikan Bu Wiwi itu secara medis benar, secara medis memang seperti itu kejadiannya. Tapi yang Bu Wiwi sampaikan itu masalah-masalah ada nyeri perut sebagainya, faktor keturunan sebagainya. Nah itu juga dikarenakan ya bisa diakibatkan karena gangguan jin. Jadi jin itu bersembunyi di apa namanya, di rahim sebagainya. Nah makanya ada doa dalam agama kita ini kan, dalam ketika berhubungan intim itu, karena kata Nabi begini, Nabi sampaikan kepada para sahabat dalam hadis itu bahwa sesungguhnya ketika proses lahiran itu ya, ketika proses pokoknya kita akan buat keturunan itu, maka setiap mukmin dan mukminah itu diganggu oleh jin namanya Umusibyan. Nah, Umusibyan itu dia akan mengganggu proses mulai dari kita akan membuat keturunan, bahkan ketika proses keturunan itu dalam kandungan, termasuk juga ketika proses sampai dia lahir gitu. Nah, dan manusia yang tidak diganggu itu cuma dua kata Nabi, yaitu selain diri beliau ya, selain diri beliau yang tidak diganggu itu ya selain Nabi yang lain, Rasul lain, yaitu Isa dan Maryam. Nah, karena itu adalah memang Allah yang mengurusi proses lahiran mereka. Nah, maka setiap kita itu disunahkan Nabi ya membaca doa Bismillahi Allahumma jannibni syaitana wa jinni syaitana marzaqna. Kita berlindung kepada Allah, janin ini semoga dilindungi di gangguan jin, setan, marzaqna, semoga itu rezeki kita. Jadi ketika kita berhubungan intim itu, artinya kalau keduanya sehat nih, laki-laki perempuan suami istrinya sehat ini, nah maka Umusibyan itu akan dia akan menunggu di mulut rahim itu, ketika sperma ditembakkan itu, maka dia akan membunuh sel-sel itu. Nah, kalau kita baca doa itu, ya, kita baca doa, dia nggak bisa menyentuh sel-sel tersebut. Makanya adab-adab dalam berhubungan intim atau jima dalam bahasa agama kita, itu harus kita lakukan begitu. Kita berwudu dulu, ya kita baca doa itu dulu. Jadi kita beribadah itu bukan memenuhi nafsu semata sebagai kebutuhan manusiawi secara biologis, tapi itu adalah ibadah gitu. Karena kita akan buat keturunan, karena Nabi nanti akan membanggakan umatnya yang banyak di akhir zaman, di akhirat ataupun di yaumil mahsyar nanti. Karena seperti itu manahan. Makanya ketika kita baca doa itu, maka Umusibyan nggak berhasil membatalkan proses dari bertemunya sel sperma dengan sel ovum itu. Maka ketika kita baca doa itu, maka dia nggak berkuasa untuk menahan ataupun membunuh sel-sel itu. Dia masuk, terjadilah proses ya.
maka dalam perut pun itu sampai akan diganggu juga. Nah, termasuk juga kasus apa? Kasus sungsang, tali pusar, termasuk bahkan keguguran. Keguguran itu secara medis memang itu anak meninggal karena kecapean atau ada masalah ini dan itu. Secara medisnya medis benar gitu. Nah, tapi secara ilmu ruqyah itu salah satu kerjaan musibian itu, dibunuhnya anak itu. Saya pernah ketemu pasien, dia itu hamil ya, dia hamil, kemudian udah sampai 7 bulanan lah, kemudian udah ada USG, hasil USG-nya ada dan perutnya besar, kemudian hilang. Kemudian hamil lagi, hilang lagi. Kemudian dia minta ruqyah, kemudian saya tanya-tanya, Hilang ternyata dia maksudnya punya gimana, problem. San? Nggak ada, janinnya tuh kempes, nggak ada. Kempes. Tiba-tiba hilang. Benar, Pak. Saya pernah, Pak. Pernah tuh, Pak, pasien seperti itu. Ya, jadi hilang, Banan, itu hilang. Ternyata saya tanya, ternyata dia punya konflik dengan, jadi ibunya, ya, dia pengen nikah lagi, ya. Kemudian dia tidak setuju dengan proses nikah itu, dia nggak setuju dengan pilihan ibunya ini, gitu kan. Nah, singkat cerita, saya suruh temui keluarganya itu, ketika dia pulang ke kampungnya, kemudian ternyata di kampungnya itu, ketika sampai di kampung itu, ketika ayah sambungnya ini berangkat kerja, dia masuk ke kamar orang tuanya tadi, ditemukanlah di dalam lemari itu ada boneka, ya itu yang membuat dia tidak bisa hamil itu. Kemudian dia minta maaf kepada ayah sambungnya. Alhamdulillah sekarang dia sudah punya anak dan anak sudah besar, dan ini kasusnya lama. Termasuk juga pernah juga itu saya temui itu pasien itu, dia ya sama, dia hamil, kemudian malamnya dia mimpi ada nenek-nenek datang, kemudian memakan janinnya. Ada nenek datang yang hamil, yang kasus pertamanya, dia hamil, dia mimpi nenek-nenek bawa janinnya pergi. Nah, ketika pagi hari dipegangnya perut, nggak ada nendang-nendang lagi atau nggak terasa lah gitu. Dicek ke medis, ternyata hilang janinnya. Nah, hamil yang berikutnya, nenek itu datang lagi, dan dia mimpi nenek itu memakan janinnya. Nah, kemudian ketika dicek ke besok pagi, ketika dia bangun dari tidur, ternyata udah nggak gerak gitu. Kemudian cek ke medis, ternyata keguguran. Saya ruqyah, ternyata memang jin nenek itu datang, saya yang memakan dia. Kenapa kamu makan? Saya tanyakan. Ya, saya tipe jin yang suka memakan anak-anak. Dan kamu tahu tidak, kata, seluruh yang di komplek ini, ibu-ibu yang tidak bisa, yang keguguran ini atau anaknya hilang itu saya yang memakannya. Padahal si pasien tadi tidak pernah menceritakan ke saya tentang kejadian itu. Setelah selesai ruqyah, alhamdulillah, kemudian saya ceritakan ke beliau. Iya Ustaz ya, oh seperti itu. Ya udah ya Bu, ya artinya nggak saya ceritakan lah ke tetangga tuh sebenarnya kejadian seperti ini. Alhamdulillah itu selesai. Kemudian barusan juga masalah keguguran pasien saya ini. Nah ternyata di situ selain jin memanfaatkan apa? Ternyata jin memanfaatkan, mohon maaf ya, jin memanfaatkan dosa-dosa dia sebelum nikah itu. Jadi kalau kita berzina begitu kan, kita berzina, ya itu kemudian Allah akan kasih hukum juga ke kita, ya Allah akan kasih ujian ke kita. Salah satu ujiannya tadi ya kita susah punya anak, kemudian kita juga ada lagi yang kita susah menikah, dan juga ada lagi ketika kita hamil sampai keguguran janin itu gitu. Akhirnya kemudian saya tanya karena ini aneh gitu, karena waktu saya ruqyah jinnya keluar, kemudian keluar lagi, masuk lagi, dan seperti itu. Terus saya tanya, ada dosa apa yang Bu lakukan Bu? Saya bilang kan, akhirnya saya minta dia dengan saya berdua saja, suaminya agak menjauh sedikit, dia cerita jujur, ternyata dia sudah berhubungan intim dengan mantannya, dan dia nggak kasih tahu ke suaminya gitu. Tapi dia sudah hijrah, alhamdulillah. Akhirnya ceritakan pada suaminya, dia ikhlas kalau suaminya pengen meninggalkan dia silakan. Tapi alhamdulillah ala kulli hal ya, suaminya karena memang suami yang baik, suami yang cinta kepada istrinya, apapun itu masa lalu biarlah berlalu. Kenapa? Karena Allah saja mengampuni, Allah saja menerima taubat kita. Kenapa kita sebagai manusia nggak menerima itu? Alhamdulillah ketika suaminya mengatakan ikhlas, ridho, alhamdulillah sakitnya berkurang, dan alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan sudah hilang. Dan ada kasus lagi itu di kemaluan si ibu ini perih, panas, sakit sekali begitu. Dan itu dirasakannya ketika awal menikah dengan suaminya ini. Ternyata hal itu dilakukannya saat itu dia sudah melakukan hubungan juga dengan mantannya. Jadi kasihan ya kalau kita ya itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah menjalin hubungan yang tanpa status seperti itu. Nah, gitulah kasus. Siap Ustaz Qadri. Alhamdulillah banyak makanya ya. Mungkin Banan, jadi tidak hanya ketika proses pembuatan itu, bahkan dalam rahim itu pun si anak tadi harus rajin. Kalau Allah kasih ridho, kita dititipkan amanah itu,
ya kita rajin lah. Kalau ngaji itu, tolonglah kita ngaji itu nggak ngaji gitu saja. Tapi kita pegang perut kita putar-putar searah tawaf gitu kan, berlawanan arah jarum jam ya. Itu akan berpengaruh pada janin kita itu. Bahkan ketika proses lahiran pun itu akan diganggu seperti itu. Nah, anak saya nomor 4 itu, si Hamzah itu, dicek ke medis itu ketika akan istri lahiran itu dia dicek ke medis, mau lahiran itu, kepalanya ke atas, Bu Wiwi. Iya. Ketika perawatnya Dokter ya, keluar, Pak ya? ya saya rukyah, saya putar sarah tawaf. Saya rukyah, saya putar tawaf. Ketika dokter masuk mau proses lahiran, ternyata alhamdulillah, kok aneh, langsung ke bawah dia kepalanya lagi gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, termasuk juga salah satu gangguan jin, anarkisasi jin, salah satu anarkisasi jin itu apa? Operasi cesar. Nah, medis tidak salah, solusi medis memang itu benar gitu. Tapi jin itu ketika proses lahiran pun dia akan bisikan gitu, cesar aja lah gitu. Nah, seperti itu, sampai seperti itu. Bahkan ketika lahir pun ya, Siap, itu anak Kadri. tadi masih dikandung. Mungkin Tapi kita mati. Ustaz Kadri, Yap. konkret nih. Mungkin boleh saya ke ini dulu, mungkin ke Bu Wiwi sebelum kita Ini ada lanjut pertanyaan ke... nih dari Bang Iya. Banyak nih Khalid Dia. banyak nih pertanyaan Ustaz Boleh Kadri. kita respon dulu lah. Karena Boleh. acara ini bukan Boleh, untuk kita, untuk mereka. Siap. Oke. Ini dari Bang Halidia. Kalau penyakit yang tidak diketahui medis, apakah penyakit ini dari jin juga, Ustadz? Oh ya, kalau tidak hanya penyakit yang diketahui medis, tetapi juga penyakit yang diketahui medis bisa juga direkayasa oleh jin. Nah, saya punya pasien itu, banyak pasien itu, salah satunya itu dia baru tamat sekolah, ya dia tidak ada pacaran, berhubungan sama laki-laki pun nggak ada. Dicek ke medis waktu itu perutnya bengkak, Bu Wiwi. Dicek ke medis, ternyata medis bilang hasil USG-nya dia hamil 5 bulan. Nah, abangnya kaget, kok bisa hamil gitu. Ya, kemudian saya rukyah. Setelah saya rukyah, dia mendemam, meriang dia gitu kan. Kemudian saya rukyah, besoknya dicek lagi medis, ternyata itu tumor, dan ternyata tumor itu diakibatkan karena ya, jadi ayahnya ini baru meninggal dan neneknya ini sakit hati dengan cucunya ini, kenapa? Karena dapat warisan lebih. Jadi disantet oleh neneknya dan sampai masya Allah, innalillah, beliau meninggal. Innalillah. Siapa meninggal? Sampai seperti itu. Iya, si Pasiennya wanita. itu ya? Iya, wanita ini yang dia baru lulus SMA, kemudian dia perutnya gembung, dicek ke medis USG, memang dari medis memang hamil 5 bulan. Ketika saya rukyah, reaksi jinnya muncul, kemudian alhamdulillah dia besoknya alhamdulillah tenang tuh, sesak dada semuanya tenang, kepalanya pusing itu udah tenang. Keesokan harinya dicek ke medis, ternyata bukan hamil, ternyata ada tumor, dan tumor itu sudah mati. Tapi masya Allah ya, kejadiannya setelah itu beberapa hari kemudian dia meninggal, dan si abangnya tadi yang membawa rukyah itu bilang neneknya yang menyantet dia. Innalillah. Oke, Ustaz, kita lanjut. Bang Ismail Zailani, Manahan tanya dong. Silakan Bang Ismail, tanya saja. Oke, lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, dari Ahya Butais. Apa tanda jin kehamilan? Apa tanda-tanda jika kehamilan seseorang diganggu jin? Dan apa solusi buat seseorang yang keguguran karena diganggu jin? Jazakallahu khair, Ustaz. Oke. Pertama, apa tanda-tanda kehamilan yang diganggu jin? Nah, tanda-tanda kehamilan diganggu jin, pokoknya kalau kehamilan kita itu ada saja yang bermasalah, baik secara medis ataupun tidak medis, maka intinya kita kalau terasa medis, kita cek ke medis. Jangan ditunggu-tunggu. Cek ke medis, maka ikuti aja arahan dokter. Nah, kemudian kalau ada dokter mengatakan, ya, ini nggak jelas nih, nggak bingung, atau memang dia ada, kalau memang ingin dirukyah, silakan dirukyah. Ya, karena rukyah itu fungsinya dua. Pertama, memastikan apakah keluhan kita itu karena gangguan jin. Kalau tidak, berarti itu memang qadarullah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah benar-benar ujian kita itu akan dimudahkan dengan doa itu. Nah, maka bagaimana caranya melindunginya itu? Jangan pakai penangkal-penangkal. Jangan pakai selusuh ketika lahiran, jangan pakai gelang besi, bawang putih, bawang merah, cabai merica. Pas ada pertanyaan ini, Pak. Iya, jangan pakai gituan. Bagus itu tuh, masak aja lah, enak buat gula itu. Ya cukup itu saja. Betul. Pokoknya gini aja. Ketika berhubungan baca doa tadi, ya kan?
kemudian lakukan sunnah berhubungan apa gitu. Ya, nanti bacalah adab literaturnya banyak. Kemudian apalagi ketika janin dalam perut itu ya diputar-putar terus gitu, cara tawaf gitu. Nah, kalau udah keguguran gimana? Udah keguguran, ya pokoknya cek ke medis, jangan pernah ditinggalkan. Kemudian kalau keguguran ya lihat reaksinya apa. Nah, ini pasien saya kemarin keguguran itu dicek ke medis, Bu Wiwi, saya lupa nama penyakitnya kan, hafal medis itu. Dia bilang gini, kata dokter, Ustadz ini sakitnya betul sakit ini, tapi kok ada sakit bawaan ini gitu, nggak mungkin tuh datang dengan sakit begini gitu. Misalkan kita sakit gigi kan, tiba-tiba punggung kan aneh gitu. Itu sakit yang berbeda sebenarnya, tapi itu tadi ya peranakannya turun sebagai ruqyah ya ternyata positif gangguan jin. Pokoknya gini aja deh, kalau keguguran atau kita mengalami keanehan, ya sebaiknya diruqyah. Dan ruqyah itu nggak mesti diruqyah oleh peruqyah seperti saya atau ustadz-ustadz yang lainnya. Kita ini, setiap muslim ini sudah dapat hak untuk meruqyah. Selama kita Islam, kita ruqyah. Sholat itu ruqyah, baca Quran kita ruqyah, puasa kita ruqyah, jaga lisan nih berkata baik saja itu ruqyah, jangan bermaksiat itu ruqyah juga. Nah, makanya jagalah kesucian pernikahan itu. Kenapa? Karena hak dari seorang suami dan istri itu bukan pada saat kita sudah menikah saja pada dia, tapi hak suami istri itu kita jaga ketika kita belum menikah pun kita jaga. Ya, keperawanan kita, keperjakaan kita, itu hak orang yang itu, yang berhak itu ya suami istri kita gitu. Nah, kalau ada seorang pacar yang dia minta bukti cintanya itu tuh berarti dia nggak cinta itu gitu. Kalau memang berani ya lamar dulu baru, jangankan itu semua aku serahkan begitu. Siap Ustadz, terima kasih. Kita lanjut nih Ustadz. Ada pertanyaan dari Baik. Bang Aul. Bang Aul, siap Bang Aul, mantap. Wah, Mohon maaf Ustadz, apakah benar seorang ibu yang hamil janinnya bisa diambil jin sehingga perutnya menjadi kosong? Anaknya diambil jin dalam perut ibunya, diambil jin di dalam perut ibunya, maksud saya Ustadz. Iya, jadi ini memang sudah dijawab tadi sama Ustadz Kotri, udah ada beberapa memang dapat kasus. kita ulangi lagi, baru bergabung. Gimana Ustadz? Jadi bisa Bang Aul, dia bisa mengambil janin itu, dia bisa mengambil janin itu. Bahkan merekayasa janin juga bisa, seperti saya sampaikan tadi. Pokoknya jin itu tugasnya dia bisa dua nih gangguannya dibuatnya. Pertama, yang benar ada bisa nggak ada, yang dia tidak ada bisa diada-adakan sama dia. Bahkan alat medis pun bisa ditipunya begitu. Siap, Sekretari, kita lanjut. Ya. Sudah terjawab tadi. Silakan bagi yang mau bertanya, mungkin mau join live juga diperbolehkan, tapi setelah itu izin keluar nggak apa-apa. Ini Ustadz Kotri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah ibu hamil yang memakai gelang, terbuat dari besi, itu dibenarkan dalam Islam? Terima kasih. Silakan Ustadz. Oke. Sekarang kenapa kita pakai gelang besi? Emang jin tuh takut sama gelang besi? Emang setan tuh emangnya dia nampak sama kita? Bagus kemana-mana bak granat sama bak pistol. Gelang nambah kesehatan. Tembak. Gelang kesehatan mungkin Ustaz. Kalau itu saya nggak ngerti. Kalau memang secara medis ada ya silakan aja. Artinya secara syariah diperbolehkan silakan aja. Tapi kalau gelangnya itu, pokoknya gini aja deh. Kalau secara ilmu ruqyah gini, kalau dia berupa benda, terus benda itu yang kita gunakan, apapun bendanya, mau tumbuhan, mau bagian dari hewan, mau dia benda-benda batu, air, kayu, sebagainya, selama dia menurut uji laboratorium secara medis dan juga sains, termasuk juga ya secara fungsi dari benda itu, kalau kita gunakan dia berhubungan dan berpengaruh, ya silakan. Tapi kalau dia lari dari itu berarti ada faktor lain, ya dimungkinkan gangguan jin. Contoh misalkan, kita berobat, itu ada jeruk. Kalau jeruknya kita peras, kasih air hangat, hilang batuk kita, itu ini jeruknya apa? Ditanam di bantal, kemudian digantung di pintu, gitu. Itu nggak ada hubungannya begitu. Itu pasti jin. Nah, kalau kita berobat, ada orang minta bawa jeruk, bawa ayam hitam, bawa bunga-bungaan, kata itu siapa? Tuh Allah. Sejak kapan Allah minta itu? Oh, emang Allah butuh jeruk? Gitu loh. Siap. Jadi kalau kalau pakai dikeramatkan juga nggak boleh Ustaz ya? Ustaz dikeramatkan juga nggak boleh ya? Kayak gelang tuh dikeramatkan saya karena ya kalau pakai gelang, pakai cincin ya, kalau memang itu untuk style, untuk gaya silakan gitu. Selama dia berasal dari barang yang halal dan cara mendapatkannya juga halal, dipersilakan. Tapi kalau kita yakini
itu ada manfaat secara tidak ada hubungan dari fungsi cincin itu, ya itu berarti dikarenakan gangguan itu jin itu memanfaatkan itu. Siap. Ini banyak Mungkin kasus saya nih orang-orang Sekretari. memilih banyak patangan, sorry banahan. Siap, Apa misalkan, tidak boleh minum dari gelas yang sumbing. Kami Gelas. nggak boleh duduk di lantai. Nggak boleh di Nanti lantai. plasentanya menutupi jalan lahir. Nggak boleh lihat belakang. Ya lihat belakang nggak boleh. Nggak boleh. Saya gini Bu Wiwi, jadi saya pernah waktu itu Ustaz, kan di salah satu suami nggak boleh acara. mancing, Ustaz. Jadi saya Oh, nggak ya. pernah mancing nih selama istri hamil. Itu nggak boleh. Jadi gini, jadi saya kan kemudian di kanan kiri saya itu ada, di sebelah kanan saya itu ada wanita hamil, di depannya atau di sebelah saya yang satu lagi ini ibunya gitu. Jadi ketika makan itu makan bersama kan, itu si anak yang hamil tadi dia minum terus gelasnya sumbing yang di atas kan. Terus apa kata ibunya ngode-ngode? Itu kan kau nggak baca caliak tuh lah kata. Sumbing anak kau. Saya bilang gini, ayolah sumbing anaknya nanti, saya bilang kan. Itu kalau Ustaz begitu. Kalau memang sumbing kadarullah gitu. Gitu. Masa itu hubungannya sama apa? Lihat belakang nanti sungsang anaknya gitu kan. Akhirnya pas saya lihat belakang dia kan, Pak kok lihat belakang Pak sungsang nanti saya balik lagi. Loh kok balik lagi? Supaya sungsang tuh balik lagi ke awal gitu. Ada lagi Pak Ustadz, menggantungkan kain di leher yang melilit-lilit tuh. Anduk kan nggak boleh tuh sama orang-orang dulu. Anduk dililit-lilit katanya nanti takut terlilit tali pusat. Ya artinya gini deh. Jadi gini. Kita perlu luruskan juga, tidak semua kata-kata orang tua itu salah juga gitu. Artinya kalau memang kadang ada reasoningnya Ustaz, kadang ada reasoningnya yang logika sebenarnya, atau mungkin reasoning yang bermanfaat mungkin, tapi mungkin dari kebidanan mungkin yang biasa mempelajari ini kan, apa namanya? Itu apa? Ini ya. Gini mana tuh betul gitu. Jadi gini kondisinya gitu. Pokoknya gini aja, kalau kadang gini, kata-kata orang tua atau yang katanya tuh terkadang terjadi. Artinya gini nih, kalau dia tidak secara sains dan uji laboratorium benda-benda itu, kemudian secara agama tidak ada dalil dari Allah dan Rasulnya, apalagi di situ ada dalil larangannya, maka kalau kita khawatir, contoh ya, kalau lagi hamil itu bawa benda-benda tajam, misalnya pisau lipat, atau gunting lipat, atau gunting kuku gitu kan, kalau tidak akan santet atau anak itu diambil sebagainya gitu kan. Nah, sebenarnya itu tidak terjadi sebenarnya. Tapi karena kita meyakini itu, ingat yang pernah kita bahas di episode sebelumnya itu, jin itu dia datang karena yang kita pahami dia datang. Kekhawatiran kita itu dia datang. Dia akan memanfaatkan kebodohan kita. Makanya kata dalam surah Al-Jin ayat 6 itu, annahu kana rijalun minal insi ya'uzun birijali minal jinni fazadu brako. Jadi ada kita nih kerjasama dengan jin itu. Nah, akhirnya apa? Fazadu brako. Kita dibodoh-bodohi oleh jin itu. Dengan kita pakai jimat tadi, pakai penangkal tadi, akhirnya kita dibodoh-bodohi. Kejadian, iya mah, itu saya pakai gini, kayak gitu, sampai kayak gitu, Banan. Nah, termasuk juga salah satu penyebab orang nggak bisa hamil itu dari, ini belakangan ini saya temui, belakangan ini, sebelumnya banyak saya temui juga, tapi belakangan ini lebih marak lagi nih. Dia tidak bisa hamil, kenapa? Karena orang tuanya menyimpan tali pusar anaknya. Jadi salah satu penyebab ini seru nih. Seorang nggak bisa hamil itu adalah tali pusar itu disimpan, katanya untuk obat. Nah, ini secara medis, ini bangkai kan Bu Wiwi ya, tali pusar ini kan? Iya, bangkai. Kepercayaan aja sebenarnya. Iya, secara medis itu bangkai. Secara agama kita, coba, betul. dia bangkai, kemudian direndam ke airnya, kalau anak demam diminumin. Cuma minum air bangkai gitu kan. Nah, itu aja sudah menyalahi. Itu syarat untuk, kalau sembuh, ya memang akan sembuh. Tapi yang menyembuhkan tuh jin itu, karena kita percaya dengan itu. Nah, ternyata pasien-pasien saya itu, dia susah punya anak itu, karena orang tuanya menyimpan tali pusar itu. Saya nggak tahu nih hubungannya apa secara gaib, saya nggak ngerti apakah tali pusar tadi ketika disimpan sebagai pintu masuk jin melalui pusar si anak tadi, sehingga jin itu menetap di situ, sehingga yang nggak mengizinkan memiliki anak, bisa jadi, wallah alam. Makanya tali pusar tuh nggak, kalau habis lahiran tuh ya nggak usah dibuang aja, termasuk plasenta itu. Sekretari, Katanya, dari Bu Wiwi gimana tuh Bu Wiwi mengenai tali pusar nih? Ini kan masih apa nih? Perlu apa ya? Sama sih Pak dengan Bang, sama pendapat Pak Kodri. Itu kan bangkai sebenarnya, tapi
ya itulah Pak, Bang. Kembali lagi budaya dan kebiasaan keluarga kita mungkin yang turun-temurun. Kalau misalnya tali pusat setelah pupus dia 7 hari disimpan, ditaruh di apa di kasa, disimpan. Nanti berguna pada saat dia sakit itu kan sebenarnya yang udah sering kita dengar dari keturun-temurun keluarga kita, seperti yang lewat di belakang. Ya kalau mungkin jinnya mengambil kesempatan pada saat kita mempercayai itu mungkin ya Pak Kodri. Memang seperti itu. Dia Dia langsung memanfaatkan kebodohan kita dalam beragama. memanfaatkan, mungkin seperti itu. Ya, Gitu mungkin Bang. Bu Wi, saya kembali ke pertanyaan tadi yang saya tanyakan ke Ustadz Kotri, yang itu mengenai misalnya ini orang baru nikah, sebenarnya dengan perasaan kecemasan dia, itu bagaimana mengelolanya kalau menurut Bu Wiwi seperti itu? Ya tipsnya lah biar biar ya standarnya lah SOP gitu kan, jangan sampai kemudian kecemasan dia tuh kemudian membuat dia ya salah langkah mungkin, atau kecemasannya berlebihan mungkin, jadinya ya apa namanya, memberikan dampak negatif lah seperti itu. Silakan Bu. Ya, kebetulan saya punya pengalaman tentang ini ya Bang ya. Ada sepupu ponakan dia baru menikah itu beberapa bulan belum diberi kepercayaan untuk hamil. Nah, itu mungkin kalau dari sayanya, cari teman atau keluarga yang mungkin paham tentang medis. Satu. Yang kedua, tidak semua yang ada di diri kita ini tidak terlepas dari pastinya kepercayaan kita kepada Allah kan, Bang. Jadi kalau kita dengan kecemasan kita, terus kita nggak ngapa-ngapain, cuman ketakutan sendiri, saya nggak bisa punya anak, apa kesalahan dari saya, tapi kita nggak kembali kepada Allah ya Pak Kodri ya, untuk mempercayai itu qadarullahnya, ya harusnya kita menceritakan salah satunya yaitu cari tim medis atau keluarga yang mengerti tentang medis, dan tetap mencurahkan apa kekhawatiran kita itu pada tempat yang benar. Kalau menurut saya seperti itu Bang. Siap. Kemudian juga gini, saya tambahin Panahan. Saya itu kan nikahnya bulan November. Kemudian sampai Januari itu istri saya masih kosong begitu kan. Kemudian saya sadar kenapa saya pengen punya anak itu pengen aja, bukan harus punya anak. Jadi beda, saya ingin punya anak dengan saya harus punya anak itu beda. Sama kayak kita kuliah, saya ingin lulus. Itu beda motivasi, yang saya harus lulus itu beda gitu. Akhirnya saya duduk di masjid, saya bertikaf, saya serahkan kepada Allah, ya Allah. Nanti gini, kita anggap punya anak tuh, kita berhubungan udah punya anak. Ada yang seperti itu, ada yang enggak juga gitu. Bahkan maaf ya, ada orang yang dia diperkosa gitu misalkan, atau dia melakukan hubungan di luar nikah, dia hamil gitu. Kemudian anak itu dia ada aborsi, dia dibunuh gitu. Di tengah banyaknya orang yang susah punya anak gitu kan. Susah punya anak, ya benar Pak. Kemudian ya tadi akhirnya saya iktikaf, kemudian saya serahkan kepada Allah, saya banyak istighfar, itu juga saya suruh banyak istighfar. Mungkin ada dosa-dosa kita selama kita sebelum menikah itu, kemudian Allah uji, Allah minta kita bersihkan diri kita dulu gitu. Apakah kita pernah kalau pasangan yang lain mungkin dia pernah mengaborsi anak, atau dia pernah dia pernah menyakiti seseorang, atau dia banyaklah faktor-faktornya begitu. Termasuk juga ini dikerjain mantan juga ada gitu. Mantan ya Pak ya? Iya, saya punya pasien itu, tapi pasiennya itu bilang, mantan itu bilang begitu, awas kamu ya, kamu nggak akan kubuat nggak bisa hamil gitu. Ya memang dia nggak bisa hamil begitu. Karena itu berkaitan dengan itu, disihir lah bahasanya. Ini ada pertanyaan menarik dari Bang Taufik Iswandi. Mau nanya Bang Manahan, baik, apa ciri-ciri rajah? Saya nggak tahu rajahnya apa ya. Atau buhul sihir. Oh, buhul sihir. Biar kami tahu ketika jumpa hal-hal aneh di lapangan. Oh, lapangan mana nih? Bisa dimusnahkan. Ya. Dan cara memusnahkan rajah atau buhul gimana? Tanyanya ke Ustadz Kotri nih, jangan ke Bang Manahan lah. Gimana, Ustadz? Iya, baik. Ini di satu sisi umum pertanyaan, di satu sisi memang ada yang berhubungan dengan materi kita malam hari ini. Jadi untuk membedakannya itu ya lihat aja. Kalau secara bahasa Arab gitu kan, rajah ini kan rata-rata bahasa Arab, baik huruf Arab atau angka Arab gitu. Kalau secara bahasa Arab dia ada maknanya, ya dia bermakna, dan satu katanya bermakna atau kalimatnya itu jelas maksudnya, itu berarti ya murni lurus gitu. Kalau memang tuh maksudnya baik gitu. Tapi kalau dia tidak, saya pernah waktu itu
dengan kawan-kawan ya yang sangat paham sekali dengan bahasa Arab. Saya jalan di salah satu toko buku di Pekanbaru. Kami jalan di salah satu counter khusus obat-obat begitu, pengobatan. Nah, kita lihat tuh pengobatan Islami kita lihat di situ. Wah, ini bahaya nih Ustaz. Kenapa? Karena ini bahasa Arab, cuman enggak ada artinya. Jadi maksudnya gimana Ustaz? Saya tanyakan. Dia bilang kalau tulisan Arab enggak ada artinya, bisa jadi nama orang atau nama suku atau nama tempat gitu. Tapi kalau dia ada arti ya berarti itu dan sulit dipahami begitu. Tapi kalau itu sebagai untuk menangkal sebagainya bisa mendatangkan itu berarti rajah jimat itu. Tapi kalau alif bata sampai hamzah ya itu hijaiyah itu. Suruh ngaji kita nih. Berarti kita harus pintar bahasa Arab dulu tuh, Zat. Biar tahu. Enggak juga. Kalau kita ketemu sesuatu itu kan kita nih punya keterbatasan ya. Bu Wiwi dia konsen di dunia akademis medis. Saya konsen di dunia ruqyah. Kan kita malam ini salah satunya kita saling berbagi pengalaman, berbagi informasi seperti itu. Ya tanya aja kepada orang yang lebih paham gitu. Kalau nggak tahu tanya lagi, cari. Ya artinya kalau kita sampai sekarang gini Banan. Itu gini nih, bagi yang belum punya keturunan, kalau kita sudah cek ke medis, ternyata gangguan medisnya ada gitu. Mungkin maaf ya, dia mandul atau ada masalah pada reproduksi rahimnya misalkan. Mungkin pada dokter A belum Allah kasih ridho atau bukan kasih ridho, belum Allah kasih takdir untuk dia bisa sembuh dan punya anak gitu. Cari dokter yang lain gitu. Cari dokter yang lain. Second opinion ya. Iya, Kak. Cari pendapat lain. Ya begitu gitu. Ada orang itu dia bilang, contoh pasien saya kan, dia saya ruqyah sama Ustaz ini, Ustaz kok nggak sembuh ya katanya. Terus kalau sama Ustaz alhamdulillah sembuh. Saya bilang, ini kita cuma perantara Pak Bu, yang menyembuhkan tuh Allah, saya bilang. Termasuk juga pasien saya, pas sama saya dia belum Allah kasih kesempatan melalui ruqyah yang saya lakukan, belum Allah berikan kesembuhan, tapi dengan ustadz yang lain, ustadz ruqyah lain Allah kasih jalan keluar. Jadi jangan menyerah gitu. Artinya gini nih, misalkan gini nih, usaha kita selama itu baik dan benar ya. Mungkin usaha kita Allah tetapkan ada 10 kali kita berobat, itu akan sembuh. Nah, kita ada berobat 8 kali. Itu kita berobat 9 kali. Masih kurang 2 lagi. Ya, gini Bu Wi. Kita nih Allah takdirkan 10 kali berobat baru sembuh nih. Nah, kita ada 9 nih. Ya udahlah Bang, udah kemana-mana kita, nggak usah kita berobat lagi. Coba sekali lagi. Mana tuh, ya pas 10 itu, pas sembuh itu. Jadi karena kita putus asa tadi, Allah ingin lihat kesembuhan kita, Allah ingin lihat niat kita ingin punya anak tadi itu apa. Atau jangan-jangan, maaf ya, Allah tahu nih kita nih mungkin orangnya sama anak tuh kita nggak penyayang, kita cuek gitu kan, suka main kasar sama anak orang lain contohnya kan. Ya mungkin Allah belum kasih takdir kita berketurunan, Allah khawatir kalau anak tuh hidup di tangan kita, di keluarga kita, anak tuh akan menderita gitu. Makanya Allah tunda dulu. Makanya ada salah satu cara itu kita, kalau orang bilang kan pemancing, kita ngambil anak angkat gitu kan. Itu diperbolehkan kita ngambil anak angkat, yang pasti secara nasabnya kita jelaskan, jangan kita sembunyi-sembunyikan begitu. Jadi saya punya pasien, dia gangguan jin. Jadi dia gangguan jin, saya ruqyah, balik lagi jinnya. Besok ada sampai 3 atau 4 kali ruqyah. Akhirnya saya tanya aja, gitu. Pokoknya kalau setiap ruqyah itu insya Allah kalau memang tuh aman dan lancar, insya Allah nggak akan balik lagi jinnya. Tapi kalau dia balik lagi berarti ada masalah pada orang ini. Akhirnya saya tanya kepada ibu, ada, coba ibu dosa apa sih ibu lakukan, Bu? Jujur lah. Akhirnya ibu tadi bilang, Ustaz, anak yang saya lihat ini bukan anak saya. Oh gitu. Terus, maaf Bu, apakah ini anak ini ibu curi? Saya bilang, enggak, ini memang orang tuanya kasih ke saya. Oke. Terus, apa kira-kira ini Ustaz? Saya masukkan dia ke kakak saya, tapi binnya bin suami saya gitu. Itu enggak boleh Bu, saya bilang. Dia anak ini walaupun dia anak angkat, dia harus kita kasih tahu bapak ibunya itu siapa sebenarnya. Karena kalau kita nggak kasih tahu, apalagi kalau kita nggak paham agama, yang anak angkat ini perempuan. Nah, suami kita ini kan ayahnya. Nah, sampai ada suami dia tuh ayah angkat dia tuh menikahkan dia. Itu nggak bisa seperti itu, karena dia bukan walinya begitu. Nah, maka hati-hati kalau sekiranya suami kita yang bukan ayah kandungnya itu menikahkan dia, kandungnya nggak sah dan hubungan dengan suaminya itu jadi zina begitu. Nah, sampai seperti itu. Ada nggak ininya pengalamannya Pak?
yang kasus yang Bapak ceritakan ini, anaknya udah tahu apa belum dia anak angkat? Jadi cerita begini nih, ada seorang ibu datang ke klinik waktu itu, jadi dia sakit di kemaluannya, perih panas sekali begitu. Akhirnya kemudian saya tanya, kemudian menurut pengalaman saya tanya aja, Bu, maaf Bu, boleh Bu cerita jujur ke saya, ada apa sebenarnya di kemaluan ibu itu? Jadi di kemaluan itu semenjak dia nikah itu sakit, perih panas, pokoknya begitulah kondisinya. Akhirnya kemudian dia ceritakan ke saya dan dia bilang ke suaminya waktu itu, abang, ayah, mohon maaf ayah, bunda telah melakukan dosa. Dosa apa tuh bun? Kata dibilangnya anak kita yang pertama itu anaknya perempuan. Nah, kita anggap kita inisialkan lah ya, anaknya perempuan gitu. Ya, ya. Jadi dia tersinggung pula kalau kita inisialkan kan. Karena dia perempuan, kemudian dia bilang itu ternyata itu tuh sebenarnya bukan anak ayah. Langsung sebagai seorang suami yang dia nganggap itu adalah anak kandungnya selama ini, dan anak itu perempuan sudah 20 tahunan lebih mungkin umurnya. Kemudian ya gimana coba kita mendapat informasi seperti itu dari istri kita? Dia menipu kita, tanda kutip ya. Dia bukan menipu sebenarnya, membohongi kita lah, ya bisa juga dibilang menipu. Dia kabur keluar, kemudian saya kerja ke parkiran, saya nasihatin ayah tadi, si suami tadi, ya dengan berbagai nasihat supaya dia nggak menceraikan ibu itu atau tidak meninggalkannya. Kemudian si suami itu balik ke ruang rukyah, saya nggak baca Quran tuh Bu, rukyahnya coba begitu, dia rukyah tuh nggak mesti baca Quran terus gitu. Akhirnya kemudian si suami bilang, bunda dengan kerelaan ayah ikhlas menerima takdir ini dan ayah menerima permintaan maaf bunda. Akhirnya si ibu tadi yang terbaring, kemudian dia mengangkat maaf ya pinggulnya, jadi seperti air mancur ada yang keluar dirasakannya di kemaluan itu keluar panjang begitu kan seperti air mancur, kemudian langsung lega hilang sakitnya. Nah kemudian saya bilang, Bu, ya bisa jadi ya Allah memberikan hidayah kepada ibu untuk jujur gitu kan. Kenapa bisa jadi si anak ini sebentar lagi akan Allah nikahkan dan Allah ingin nikahnya itu halal. Seperti itu saya bilang kan. Terus gimana Ustadz dengan anak saya nih? Gimana cara kami nyampaikannya? Ya saya bilang itu pertama bukan urusan saya tuh, tentang keluarga. Pokoknya ibu harus sampaikan bahwa ya itulah bagaimana agama kita apa namanya mengcounter agar mengatur tidak terjadinya plesetan-plesetan dalam kehidupan kita ini seperti itu. Sepertinya Bang Nahan udah keluar nih, Pak. Udah ada kita joinin lagi. Ada yang nanya nih satu Pak. Jadi berarti Ustadz katanya benar ya ada jin kuyang katanya yang bisa memakan janin itu. Mungkin tadi keluar pas yang ini ya. Kalau nama-nama tuh wallah alam ya. Tapi yang kalau jin yang mengganggu proses keturunan itu namanya musibian. Mulai dari proses kita beribadah dengan istri kita, dengan suami kita, ingin punya keturunan, sampai proses lahiran. Bahkan meninggalnya si anak atau si ibu atau kedua-duanya ketika proses lahiran itu, ya itu juga salah satu anarkisasi dari jin tersebut gitu. Tapi secara medis memang dia mungkin lambat lahirnya atau seperti apa. Dia medis tuh tidak ada yang salah, benar yang dipahami medis. Benar. Ya saya berbagi pengalaman juga mungkin sedikit ya Ustadz, berkaitan benar nggak ada pada saat saya bekerja itu di salah satu rumah sakit swasta itu memang ada nyata saya lihat pasien saya itu umur kehamilannya 8 bulan, ada keluhan sakit-sakit ya kan, terus itu udah anak yang kedua, anak pertamanya hilang juga pada saat usia kehamilan trimester 3 itu Ustaz. Jadi pada saat dibawa USG ke bawah mau dilihat benar nggak ini sakit-sakitnya, apakah janinnya masih hidup atau enggak. Dibawa ke bawah untuk USG, pas di USG kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada janin. Dan saya waktu itu bertugas di lantai 3 atas. Pas dibawa teman saya lagi ke lantai 3 atas, ya udah perutnya udah nggak ada apa-apa Ustaz. Udah datar, rata, nggak ada janinnya. Terus saya waktu itu kan minim pengetahuan ya Ustaz, itu masih jadi tanda tanya sampai ada ilmu sharing seperti ini. Iya kok bisa hilang? Rasanya di medisnya saya juga nggak bisa jawab, kok bisa ya? Sementara hasil USG sebelumnya itu ada janinnya bergerak. Ya. Seperti itu, Ustaz. Makanya kita sebagai seorang tenaga medis muslimah ini, kita juga harus pahami ilmu agama kita itu gitu. Jadi kita selain kita punya ilmu medis secara sains dan teknologinya juga, ya kita juga harus paham terhadap ilmu agama kita ini begitu. Jadi teman-teman dokter yang paham tentang agama itu, mereka alhamdulillah dia sangat
yakin sekali. Contoh ya, ada dokter yang memang dia juga salah seorang dari pasien saya juga. Dia kalau dicek medis, kemudian normal, nggak ada masalah. Kemudian dicobanya Bu Wiwi, si ibu atau si bapak tadi, dibacakannya Al-Fatihah, kemudian pusing dia, kemudian dikasih nomor saya, coba hubungi Ustaz Qadri. Kemudian saya rukyah, ternyata kesurupan si ibu tadi. Nah, gitu. Jadi ada kaitannya ya Ustaz ya? Iya, ini Banan mau gabung lagi tapi nggak bisa nih karena dia cuma 3 tamu. Banan masih loading di apanya nih di samping. Oh Nggak iya. apa-apa nih sudah Isya, Masya Allah. Closing statement Bu Wiwi. Closing statement dari saya, sebagai tim medis, jika teman-teman semuanya belum dikaruniai keturunan, tetap cek kesehatan berkala. Kemudian yang kedua, ikhtiar dengan menceritakan semua kepada si pemilik kita. Ya. Aja Ustadz. Kalau dari saya, ya kalau kita tahapannya ada 3 ya. Jadi kalau kita belum punya keturunan, silakan cek medis dulu. Kalau dari medis menyatakan normal, tidak ada masalah, tapi kok belum hamil juga, maka dirukyah ya. Dirukyah ya. Kalau memang ternyata setelah dirukyah tidak ada gangguan jinnya, berarti kalau kita nggak masalah medis, berarti kemungkinan masalah mistis. Kalau nggak masalah mistis, berarti kemungkinan masalah teknis. Jadi tim dan rumah itu tidak sembarang-sembarang juga begitu. Tidak semua hal yang dilakukan itu juga langsung hamil, tidak begitu. Ya mungkin faktor kelelahan atau faktor waktu yang tidak tepat atau faktor tempat yang tidak menunjang ketika kita melakukan ibadah dengan pasangan kita seperti itu. Coba cek ke pakar seksologi atau yang pahamlah terkait hal itu gitu. Seperti itu Bu Wiwi. Itu mungkin kawan-kawan dan saudara-saudariku cinta Allah Subhanahu wa taala, saya yakin pasti nggak mau nih memutuskan hubungan kita malam hari ini, tapi alhamdulillah kita sudah azan Isya dan kita akan melaksanakan sholat Isya berjamaah. Nah, tafadhol, bagi yang ada yang pengen ditanyakan, silakan secara medis bisa hubungi Bu Wiwi saja ke Instagram beliau, boleh di DM saja atau ke saya juga. Kalau urusan rukyah ke saya, silakan ditanyakan. Insya Allah saya akan bantu semampunya, sebisanya. Insya Allah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita tutup. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jami syaitana marzaqtana ya Allah. Semoga saudara-saudari kami dimanapun berada yang hari ini belum Engkau berikan keturunan ya Allah, maka mudahkanlah mereka untuk menerima amanah sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagi yang Engkau takdirkan belum punya keturunan ya Allah, ya berikan kesabaran ya Allah. Mungkin sudah bertahun-tahun mereka belum punya keturunan, sudah banyak usaha ibadah yang mereka lakukan, ya nazar yang mereka lakukan ya Allah, mungkin itu sudah cukup lah ya Allah untuk menunjukkannya kesungguhan mereka ingin memiliki anak agar mereka bisa mendapatkan hak sebagaimana Nabi sampaikan, ya mempunyai anak yang nanti menjadi amal jariah bagi mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kemudahan bagi saudara-saudara kami, lindungilah mereka sekeluarga dan jadikanlah anak mereka anak yang soleh-soleha. Barakallahu lakum wa barakalaikum wa jama' bainakum fi khair. Semoga Allah berkahi dan Allah lindungi keluarga mereka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya sebagai pembuat acara Seram minta maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap, termasuk juga mewakili Bu Wiwi Banahan. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Jika ada yang salah dalam perkataan kami, sikap kami, silakan disampaikan dengan adab yang baik, yaitu silakan DM atau di WA, ya, jangan melalui publik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Seram episode Assalamualaikum. ke-7. Insya Allah kita akan bahas terkait tentang ya pertengkaran rumah tangga ataupun permasalahan rumah tangga yang seharusnya dengan suami kita sayang, sama istrinya kita sayang, tapi kok nggak sayang gitu ya, tapi sama orang kita sayang. Sampai ketemu.